Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kita masih dalam suasana Ramadan. Tanpa terasa sudah beberapa saat lagi kita akan memasuki di bulan Syawal. Tentu saja apa yang kita lakukan seperti biasa sebagai tradisi bagi kita yaitu saling memaafkan. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai. Telah hadir bersama kita Syekh Muhammad Jabir dan Ustadz Zaki Mirza. Tentu dengan tema memaafkan, pintu gerbang perdamaian dan keselamatan. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ibu, puasanya lancar? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillahnya setengah-setengah ini kayaknya. Syekhun Al-Fadil, Masya Allah, Syekh Muhammad Jabir, alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita, gurunda kita semua. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, istiqamah dalam dakwah, amin ya rabbal. Al-Ustadz Agung Izzul Haq, kita doakan juga beliau sehat walafiat. Dari ayat yang sudah kita dengarkan tadi, surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya 133 dan 134. Pada ayat 133 Allah menjanjikan kepada kita surga bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Bapak Ibu, saya tanya, mau masuk surga apa enggak? Kurang semangat. Puasa harus semangat dong. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surganya entar apa sekarang? Ya entar, jangan sekarang. Kalau mau masuk surga sekarang bukan siap mati, nekat mati namanya. Bekal belum seberapa ya. Jadi ayat ini saling bersambung. Bagaimana Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata orang-orang yang bertakwa itu harus ada ciri-cirinya. Bisa kelihatan. Ciri-cirinya yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri ahli surga itu adalah orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia lagi banyak uang, sedekah. Enggak ada uang, sedekah. Sampai dia bingung bagaimana mau sedekah, saya lagi susah. Cukup senyum aja juga bagian dari sedekah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Dan ini yang mau kita bahas ciri yang ketiga. Wal afina anin nas, orang yang dengan keluasan hati mau memaafkan kesalahan orang lain. Sebenarnya apa sih fungsi kita memaafkan kesalahan orang lain? Ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita memaafkan orang lain itu sama dengan kita menjernihkan pikiran. Karena pikiran kita selama ini sering suuzon, buruk sangka, negative thinking sama orang lain. Betul nggak? Tetangga baru beli mobil, kita yang puyeng. Stres, langsung dipanggil yang sebelah tetangganya. Jeng, tahu nggak sih? Ini kalau udah ibu-ibu ngomong mulutnya melintir-melintir, ini tandanya udah mau ngegosip nih. Itu tetangga yang sebelah jeng baru beli mobil, yang saya dengar-dengar sih katanya lakinya ngepet. Nah itu namanya su'uzon. Biasanya kalau suaminya tugas ngepet, yang jagain lilin di rumah siapa ibu? Apal ya? Jangan-jangan jagain lilin ini di rumah. Ini fungsi yang pertama, memaafkan, menjernihkan pikiran. Iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadits. Hidup jangan sering-sering buruk sangka ibu. Dunia jadi sempit, rezeki jadi enggak berasa nikmat. Benar enggak? Yang kedua, orang yang memaafkan membersihkan hati.
hatinya jauh dari iri dan dengki. Ada seorang ulama yang bilang, orang yang paling baik di mata Allah bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling sering sedekahnya, bukan yang paling rutin zakatnya. Enggak, orang yang paling baik, orang yang paling saleh di mata Allah adalah orang yang paling bersih hatinya. Hatinya jauh dari iri dan dengki. Kita kalau nggak bisa maafin orang cuma gara-gara satu, gengsi. Betul nggak? Ustadz, saya mah kalau udah berantem sama tetangga sampai kiamat nggak saya maafin. Elah, kayak hidupnya sampai kiamat aja ya. Kita ini siapa sih Bu? Kita bukan siapa-siapa. Allah aja Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah saja pemaaf. Coba lihat, di saat kita masih banyak dosa sekarang, betul nggak? Tiap hari gibah fitnah nggak bisa lepas dari lisan kita. Ngomongin tetangga emang kerjaan tiap hari. Yang lawan sama suami, ya Allah Bu nggak lepas-lepas. Kalau di sini mah wanita-wanita solehah semua insya Allah. Ini mah lagi ngomongin orang kampung saya. Perempuan di sono rata-rata begitu. Tapi setelah saya cek sih katanya pindahan dari sini. Itu dia hati Ibu. Hati kalau udah gengsi kayaknya berat banget maafin ya. Makanya nggak tanggung-tanggung. Orang yang luaskan hatinya. Orang yang melapangkan hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Berarti dia sedang melembutkan hatinya. Kan yang kita bawa sama Allah pas meninggal hati Bu. Betul nggak? Makanya hati-hati dengan hati. Orang kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Makanya punya mobil mewah jangan taruh di hati. Taruhnya di garasi. Suami dulu katanya habis nikah janji sehidup semati. Berbagi hati. Kalau udah berbagi hati, lagi-lagi sakit hati. Makanya suami yang berbagi hati jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Nih yang kedua, melembutkan hati kalau kita memaafkan. Belajar melembutkan hati, Allah saja maha lembut. Kita dosa sering, maksiat gak pernah berhenti-berhenti. Tapi lihat Allah masih memberikan cinta dan kasih sayangnya untuk kita semua. Jantung masih dikasih kesempatan berdetak, nadi berdenyut, mata berkedip, kaki melangkah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hikmah yang ketiga, orang yang memaafkan melembutkan perbuatan kita. Pikiran, lisan, perbuatan. Orang yang memaafkan ketiga-tiganya dilembutkan oleh Allah. Ujung-ujungnya orang yang memaafkan dia memiliki akhlakul karimah, dan orang yang akhlakul karimah adalah orang-orang yang bertakwa. Seperti yang tadi dibacakan oleh qori kita, orang yang bertakwa Allah sudah siapkan apa? Surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah berikan kita istiqomah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Zaki yang kembali mengingatkan kepada kita betapa maaf ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Satu hal yang gampang diucapkan tetapi ternyata susah untuk kita lakukan. Kita memang memahami bahwa manusia di muka bumi ini mustahil tidak terjadi perseteruan. Bahkan karena hal-hal kecil mereka pun tidak berjumpa selama 5 kali lebaran. Nah, ternyata bagaimanakah sesungguhnya kita mampu untuk melunakkan hati kita sehingga kita mampu atau mudah memaafkan. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita selanjutnya dengan tema yaitu bagaimanakah maaf akan mampu menciptakan perdamaian di muka bumi ini bersama Syekh Muhammad Jabir. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Saku Spesial Ramadan, dan dalam segmentasi berikut ini Syekh Muhammad Jaber akan menjelaskan kepada kita ternyata perdamaian mampu kita wujudkan, yaitu dengan memberikan maaf kepada orang yang pernah bermusuhan atau kita bermusuhan dengannya. Silakan Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kami hormati, kami muliakan sahabat kami Ustadzuna Al-Karim Ustadz Zaki Mirza, yang kami hormati Ustadz Izul Haq, Bapak Ibu yang hadir, pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sihat wal afiat, iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara, kita manusia. Artinya apa manusia? Artinya punya kekurangan. Tidak ada orang di antara manusia kamil, sempurna. Karena itu ada hikmah. Kalau mencari teman yang sempurna, enggak bakal ketemu. Hidup sendiri. Kalau mencari suami yang sempurna, enggak bakal ketemu. Betul? Ibu senang? Ya betul. Kalau mencari istri yang sempurna, enggak bakal ketemu. Enggak ada. Masing-masing punya kekurangan. Semua punya kekurangan, kesalahan. Supaya hidup damai, bisa hidup saling memaafkan. Supaya kehidupan kita damai di rumah, di kampung, di negeri ini saling memaafkan. Di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir, sering kita membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini kalau secara berjamaah. Kalau doa untuk diri sendiri saja, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Allah subhanahu wa ta'ala yuhib. Allah suka memaafkan. Coba lihat, kita masing-masing banyak kesalahan, banyak dosa dan maksiat. Masih berani meminta maaf, masih mau meminta maaf kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah yuhib, bukan hanya memaafkan, bahkan Allah suka memaafkan. Bukan hanya memaafkan, Allah suka memaafkan. Biasa manusia itu, manusia enggak sempurna. Selama kita hidup di dunia, ada syaitan, ada dunia, ada fitnatul dunia, ada hawa nafsu, enggak mungkin tidak bersalah. Qal laula annakum la tudhnibun, seandainya kalian tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah menghilangkan kalian. Wala jaa biqaum, Allah mendatang suatu kaum yang biasa mereka bersalah terus dan meminta ampunan Allah, meminta maaf kepada Allah. Artinya Allah suka memaafkan. Sering kita baca, padahal kita banyak salah, banyak dosa terhadap Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ingin dimaafkan oleh Allah,
maafkan manusia, maafkan saudaranya. Ingat Bapak Ibu, sebagaimana Allah suka memaafkan, Allah suka, Allah mencintai seorang hamba yang memaafkan. Saya ulangi lagi. Sebagaimana Allah sangat suka memaafkan, Allah sangat mencintai seorang hamba yang selalu memaafkan. Allah suka. Karena itu kata ulama qal, ittasifu bi sifatillah. Usahakan wahai manusia memiliki sifat serupa sifat Allah. Gimana manusia bisa memiliki sifat serupa sifat Allah? Maksudnya apa? Allahul Karim, Allah Maha Dermawan. Allah menyukai seorang hamba yang selalu dermawan. Allahul Qawi, Allah Maha Kuat. Allah mencintai seorang hamba mukmin yang kuat. Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Allah mencintai seorang hamba yang selalu memaafkan. Itu yang kita pelajari di bulan suci Ramadan. Apalagi sebentar lagi kita memasuki Idul Fitri. Yang biasa di hari raya Idul Fitri kita mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Tahu artinya kalimat itu enggak? Yang sering kita baca, tahu artinya enggak? Ini kalimat yang sangat berat Bapak Ibu. Sangat berat, bukan kalimat yang mudah. Mohon maaf lahir batin. Artinya apa? Artinya saya memaafkan dan saya meminta maaf bukan secara batin, secara zahir saja, bukan secara lisan saja. Dari hati paling dalam saya memaafkan. Artinya dari hati saya membersihkan hati di hari raya Idul Fitri ini, saya betul-betul memaafkan Anda secara zahir dan secara batin. Artinya saya tidak mengandung dalam diri, dalam hati saya sedikit pun rasa dengki, iri terhadap Anda. Itu artinya damai. Itu artinya damai. Karena itu milih ini nama program ini Damai Indonesiaku. Betul enggak? Ini promosi untuk Damai Indonesiaku ini. Ya, karena itu ucapkan kalimat betul-betul dari hati. Mohon maaf lahir dan batin. Ada waktu enggak? Ada kisah yang sangat luar biasa ini bagi seorang yang masuk surga. Berapa menit lagi ini? 10 menit? 2 menit aja? Enggak cukup ini. Nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan penghuni surga. Siapa yang masuk surga? Seperti yang tadi disampaikan Ustaz Zaki Mirza. Bukan hanya orang yang rajin salat, rajin ibadah qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini. Ingat Bapak Ibu, semua kita fokus beribadah, bertaqarrub kepada Allah, qiyamul lail, baca Quran, khatam berkali-kali, bersedekah, zakat, itu sangat luar biasa. Tapi itu hak Allah. Jangan lupa hak manusia. Sering kita dengar hablum minallah wa hablun minan nas. Jangan sampai wahai saudara, jangan sampai di antara kalian fokus ibadah menjaga hak Allah, baca Quran, puasa, salat, qiyamul lail, baca Quran, tetapi tidak peduli dengan hak manusia, hak orang lain, hak istri, hak keluarga, tetangga dan masyarakat. Itu lebih penting wallahi. Hak orang lain, hak manusia itu lebih penting dari hak Allah. Tahu kenapa? Karena hak Allah banyak kesalahan, kekurangan kita terhadap Allah, Allah suka memaafkan. Asal kita Muslim membawa kalimatut tauhid, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak berbuat syirik, kesalahan dosa kita sebesar apapun dimaafkan oleh Allah. Tapi kesalahan terhadap manusia tidak dimaafkan oleh Allah sama sekali.
Kenapa? Karena itu bukan hanya hak Allah, tetapi hak manusia yang ditagih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memaafkan dan meminta maaf. Itu penting sekali. Bukan hanya memaafkan, minta maaf dari orang yang pernah kita salah terhadap dia. Mudah-mudahan kita bahas lagi nanti insya-Allah. Semoga di bulan Ramadan ini Allah memaafkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih Syaihuna dan pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti biasa untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali tadi berkaitan dengan minta maaf, memaafkan, yaitu pintu gerbang perdamaian dan keselamatan. Kita telah menyiapkan ada 5 penanya yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita dengan bahasan yang sangat menarik ini. Untuk itu yang pertama kami persilakan kepada Bapak Argo yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argo Sulistyo Wibowo. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang pemaaf? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik sekali ciri-cirinya ini. Ciri-ciri orang yang pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pemaaf adalah orang yang selalu mengedepankan segala perbuatannya dengan lillahi ta'ala, Bu. Orang kalau sudah lillahi ta'ala biasanya udah nggak peduli lagi tuh sama penilaian manusia. Yang dia cari penilaian siapa? Allah. Makanya kenapa dalam sehari semalam 5 kali kita mengasah niat kita supaya betul-betul tauhidnya tuh lillahi ta'ala, Bu. Salat subuh kita niat ujungnya ada lillahi ta'ala. Usolli fardu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Entar zuhur ujungnya juga lillahi ta'ala. Semalam nih habis taraweh kan kita niat mau puasa hari ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ciri-ciri orang yang pemaaf itu dia nggak pernah baperan. Tahu baperan, Bu? Sensitif. Oh, asal kesinggung dikit bibir monyong 5 cm. Ini hidup yang begini dekat sama penyakit, Bu. Karena kenapa? Dia nggak bersyukur dengan apa yang sudah ada dalam hidupnya. Dan dia selalu merasa paling benar. Ketika ada orang yang merasa paling benar, apa dia lupa kalau ada Allah yang maha benar? Ketika dia merasa paling kaya, apa dia lupa kalau ada Allah yang maha kaya? Ketika dia merasa paling pintar, apa juga dia lupa kalau ada Allah yang maha pintar? Jadi orang yang pemaaf itu badannya sehat, pikirannya tenang. Kenapa? Karena nggak masukin ke dalam hati. Prinsipnya apa? Ma fi qalbi ghairullah. Di hati nggak boleh ada siapapun kecuali Allah. Makanya kenapa sih? Tadi saya tanya sama Syekh, saya misalnya kesel sama orang. Terus saya belum minta maaf sama orangnya, saya udah istighfar minta maaf sama Allah. Ya Allah ampunin ya Allah.
Apa dosa saya diampuni? Saya harus minta maaf dulu sama orangnya, Bu. Jadi ibu ternyata nggak bisa tuh minta maaf sama Allah kalau tetangga masih hidup yang paling kita gedeg. Yang status WhatsAppnya kita kepoin terus tuh. Asal status WhatsApp dibuka, ntar dia tahu gue buka. Nggak dibuka badan gue pada meriang. Kan begitu ya. Jadi hidup mah enak maafin orang aja, lega, Bu. Badan sehat, pikiran adem, hati jauh dari iri dan dengki. Jadi orang baik di mata Allah. Lah emang kita mau kemana? Kan hidup tungguin mati doang. Bener ya? Hidup cuma nunggu azan ke azan. Habis azan subuh, sholat subuh, kelar. Azan apa yang kita tungguin? Azan zuhur. Kalau tuh azan zuhur masih kita dengar. Kalau entar justru zuhur kita yang diazanin. Betul nggak? Jadi buat apa kita nggak memaafkan orang lain? Maka subhanallah, saya pernah dengar sebuah kisah, ada seorang alim yang bilang ini orang hatinya begitu mulia, ahli surga. Teman-temannya kepo, ini ahli surga kayak apa sih? Ibadahnya biasa aja, sedekahnya biasa aja. Tapi ternyata subhanallah sebelum dia tidur, dia berdoa sama Allah, ya Allah kalau saya punya salah sama orang lain maafin saya ya Allah. Dan kalau orang lain punya salah dengan saya sudah memaafkan mereka ya Allah. Akhirnya tidur dalam keadaan hati bersih. Kalaupun dia tidur hati bersih diambil sama Allah husnul khotimah. Maka kenapa kita sebagai umat Islam setiap bangun tidur udah diajak bersyukur dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Enak jadi orang Islam ya, baru bangun tidur udah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai manusia hebat yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih. Syaihuna, ini menarik sekali berbicara tentang maaf. Seperti penjelasan Syekh tadi bahwa ketika kita terjadi perseteruan di antara manusia, maka itu adalah hak manusia untuk saling memaafkan. Nah, ketika di dunia ini kita sudah saling memaafkan atas perseteruan yang pernah kita lakukan, apakah kelak di pengadilan akhirat yang Allah sendiri menjadi hakimnya akan tetap diproses kesalahan-kesalahan tersebut? Syekhuna. Ya, Masya Allah. Bismillah walhamdulillah. Kalau di dunia sudah selesai masalahnya antara dua orang, insya Allah dimaafkan di akhirat. Kalau tapi dari dua pihak, ya, karena itu masalah pemaaf itu ada dua bagian Bapak Ibu. Memaafkan dan meminta maaf. Bukan hanya memaafkan saja. Kalau memaafkan itu gampang, tapi berani enggak meminta maaf kalau salah terhadap orang lain. Kalau kita minta maaf dari orang yang pernah salah sama kita atau kita salah sama dia, sampai clear masalahnya di dunia, insya Allah tidak ada masalah lagi di akhirat nanti. Asal selesai di dunia. Kalau enggak selesai, yakin Bapak Ibu, masalah apapun, kesalahan apapun, walaupun cuma ngomong saja satu kalimat yang menyakiti orang lain, wallahi nanti di akhirat dihisab. Diganti rugi. Ingat Bapak Ibu, bukan hanya hak orang yang barang, motor, harta, uang, itu lebih parah lagi. Satu kalimat saja yang kita ucapkan menyakiti orang lain, baik dia hadir, baik dia tahu, maupun dia tidak tahu. Saya hanya ngomong bersama teman saudara, dia enggak tahu. Wallahi di yaumul qiyamah dihadirkan oleh Allah dan wajib ganti rugi. Ganti rugi ini apa? Ya maaf, ya betul saya yang pernah di dunia, maafkan kami. Udah lewat waktunya, tidak bisa memaafkan. Terus ganti rugi ini apa? Hasanat kebaikan yang kita kerjakan. Hati-hati Bapak Ibu. Hak orang lain itu sangat penting. Wallahi sering saya berkata, hak orang lain lebih penting daripada hak Allah. Tahu kenapa? Asal tidak berbuat syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik sama sekali. Selain syirik,
Dosa apapun, kesalahan apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hak Allah, tapi hak orang lain itu tidak. Wajib diselesaikan baik di dunia atau di akhirat, ganti rugi. Salat kita, ibadah, khataman Quran di bulan Ramadan berkali-kali, puasa, haji, umrah, nanti diganti rugi, dikasih transfer kepada orang. Sampai sudah merasa terpenuhi haknya, udah baru selesai. Tapi masalahnya yang tagih haknya bukan satu orang, bukan dua, puluhan orang yang pernah kita ngomong, yang pernah kita ghibah, gosip dia. Hati-hati, semoga kita bisa di bulan Ramadan ini, apalagi masuki Idul Fitri, bisa menjaga lisan dari hak-hak orang lain. Maka tidak heran nanti di akhirat ada istilah orang-orang yang merugi begitu ya, orang-orang yang bangkrut ya Syekhuna ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indah dari Jaga Permai, Pak Ustadz. Mau bertanya, mungkin nyambung dengan yang disampaikan Syekh Ali. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau minta maaf? Begitu juga sebaliknya, bagaimana hukumnya orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang itu, sementara yang bersalah sebenarnya sudah minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Indah tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mirsaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Saru kita. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Indah yang akan dijawab oleh Syekhuna berkaitan dengan orang yang tidak mau minta maaf atau orang yang tidak mau memberikan maaf. Bagaimanakah hukum keduanya? Itu berat. Iya betul, berat sekali pertanyaannya. Hukum orang yang tidak mau meminta maaf. Rugi dia, rugi, kerugiannya sangat besar saudara. Miskin, orang yang tidak bisa meminta maaf, miskin. Tahu miskin apa? Menurut kita miskin yang tidak punya rumah, tidak punya harta, bajunya sederhana itu miskin. Bukan itu saja. Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat, Ataduruna manil muflis? Apakah kalian tahu orang muflis, miskin? Ya. Sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang tidak punya dirham, uang, harta, mata', barang, rumah dan lainnya. Sebenarnya kalimat muflis yang artinya bukan hanya miskin. Artinya muflis itu bangkrut. Yang artinya sebelumnya dia punya. Sebelumnya dia punya rumah, mobil mewah, kerja, penghasilannya besar. Tapi tiba-tiba bangkrut, jadi miskin. Artinya apa? Sebelumnya dia punya. Ingat Pak Ibu. Dulu seorang pengusaha, orang kaya, rumahnya besar, banyak, tanahnya luas. Tapi tiba-tiba bangkrut, rugi, jadi miskin. Itu artinya. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.